Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas makalah kami dengan judul merumuskan tujuan pembelajaran umum. Anggota terdiri dari 4 orang, yaitu Miftah Kurnia Arfa Pulungan, Nurul Melinda, Nurika Kartika Dewi, dan Pinkan Indriani Daulay. Langsung saja, di sini kami akan membahas materi kami. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini pun harus dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik ataupun aktual yang sesuai apa yang diharapkan terjadi dan juga dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Penyusunan tujuan pembelajaran itu merupakan tahapan yang penting. Kenapa? Karena dalam tahapan itu kita bisa menentukan apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk melakukan tahap lainnya, sehingga apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran itu menjadi acuan atau patokan untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan media apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua yang akan saya bahas itu adalah fungsi dari tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menjadi panduan dalam merancang kurikulum, yang kedua membantu guru dalam memilih materi pelajaran, yang ketiga membantu guru dalam menilai hasil belajar, dan yang keempat itu membangun komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang pertama ada menjadi panduan dalam merancang kurikulum. Nah, tujuan pembelajaran umum di sini itu membantu guru dalam menentukan kompetensi yang ingin dicapai siswa, serta materi dan metode pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang kedua ada membantu guru dalam memilih materi pelajaran. Nah, tujuan pembelajaran umum di sini itu membantu guru dalam memilih materi pelajaran yang paling relevan dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga ada membantu guru dalam menilai hasil belajar. Tujuan pembelajaran umum di sini itu membantu guru dalam menentukan kriteria penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang keempat itu membangun komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, tujuan pembelajaran umum di sini itu mendorong guru untuk fokus pada hasil belajar yang ingin dicapai dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai. Bahasan selanjutnya yaitu peran tujuan pembelajaran umum yang dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu panduan perencanaan dan pelaksanaan. Jadi, dalam perencanaan dan pelaksanaan ini ada beberapa yang dilakukan oleh tujuan pembelajaran umum. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi. Tujuan pembelajaran umum membantu guru mengidentifikasi dan menentukan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu memilih materi. Tujuan pembelajaran umum membantu guru dalam memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, pemilihan metode. Jadi, tujuan pembelajaran umum ini membantu memilih metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diinginkan oleh guru dan diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang terakhir yaitu menentukan kriteria penilaian. Tujuan pembelajaran umum membantu guru menentukan kriteria penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu sebagai alat evaluasi dan penilaian. Jadi, tujuan pembelajaran umum ini juga membantu guru dalam menilai hasil belajar. Guru menilai apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan, apakah belum. Yang juga tujuan pembelajaran umum ini membantu guru dalam mengevaluasi program. Mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran dengan melakukan perbaikan jika diperlukan. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah dapat mencapai indikator-indikator yang diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai arah dan fokus dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran umum itu mendorong guru untuk fokus pada hasil belajaran dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan kepada siswa. Tujuan pembelajaran umum juga membantu siswa dalam memahami harapan yang diberikan kepada mereka dan tujuan dalam pembelajaran itu apa, atau bisa disebut tujuan pembelajaran umum ini sebagai motivasi siswa. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran umum membantu siswa menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan melihat manfaatnya.
terakhir yaitu bukti akuntabilitas. Jadi, tujuan pembelajaran umum ini menunjukkan tanggung jawab guru atas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan terhadap siswa. Apakah pembelajaran tersebut berhasil, apakah masih ada kendala, dan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Itulah yang disebut sebagai bukti akuntabilitas. Oke, selanjutnya yaitu komponen pembelajaran umum, di mana dalam komponen ini ada 4 model, yaitu A, B, C, D, di mana A itu audiensi, B itu behavior, C itu condition, dan juga itu degree. Oke, untuk audiensi yaitu deskripsi tentang karakteristik orang yang belajar, di mana audiensi ini merujuk pada siapa yang akan mencapai tujuan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Biasanya audiensi ini adalah peserta didik. Contohnya itu, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga. Yang kedua yaitu behavior, yaitu deskripsi kemampuan yang akan dimiliki oleh orang yang belajar setelah mengikuti aktivitas pembelajaran. Behavior menunjukkan perilaku yang diharapkan dari peserta didik setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana contohnya itu peserta didik dapat menggiring bola basket dengan jarak zigzag melewati 15 kerucut secara efektif. Yang ketiga yaitu condition, di mana condition itu yaitu deskripsi tentang fasilitas dan peralatan yang harus disediakan agar siswa dapat melakukan unjuk kinerja. Condition itu menunjukkan kondisi atau situasi di mana perilaku tersebut harus ditunjukkan. Contohnya itu, peserta didik dapat menunjukkan empati ketika berpasangan dengan peserta didik lainnya dengan keterampilan yang lebih rendah. Yang keempat itu degree, yaitu di mana degree itu deskripsi tentang derajat atau standar kecakapan yang menjadi indikator keberhasilan siswa dalam melakukan proses belajar. Di mana degree ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang diharapkan dari perilaku tersebut. Ia adalah kriteria yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Contohnya itu, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga dengan benar. Dengan demikian, model ABC memberikan struktur dan komprehensif untuk merumuskan tujuan pembelajaran spesifik, terukur, dan dapat diobservasi. Dapat membantu guru dalam menentukan apa yang diharapkan dari peserta didik dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian ada pentingnya tujuan pembelajaran umum. Nah, ada beberapa alasan mengapa tujuan pembelajaran umum sangat penting. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran umum berfungsi sebagai kompas atau petunjuk yang menuntun proses pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran umum yang dibuat dengan baik dapat memotivasi tidak hanya siswa tetapi juga dengan guru. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran umum menjadi jembatan yang menghubungkan kurikulum dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, maksudnya itu yaitu tujuan pembelajaran umum menjabarkan tujuan-tujuan yang tercantum dalam kurikulum menjadi bentuk yang lebih konkret dan operasional untuk diterapkan di kelas. Kemudian juga tujuan pembelajaran umum memberikan panduan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran umum ini menjamin bahwa proses pembelajaran di kelas relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Contohnya yaitu kurikulum matematika tingkat SD biasanya menetapkan tujuan umumnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Nah, tujuan pembelajaran umumnya guru dapat membuat siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi. Kemudian juga siswa dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data matematika, serta juga siswa dapat mengomunikasikan ide-ide matematika secara efektif. Kemudian ada yang keempat, tujuan pembelajaran umum yang jelas dan struktur mengarahkan guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Nah, maksudnya di sini yaitu tujuan pembelajaran yang jelas memberikan fokus dan arah yang pasti dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam memilih materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta tujuan pembelajaran umum ini membantu guru dalam merancang penilaian yang relevan dan efektif untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Serta tujuan pembelajaran umum
yang jelas dan struktur, membantu memotivasi siswa dan meningkatkan engagement mereka dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya yaitu tujuan pembelajaran umumnya adalah siswa dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data matematika. Nah, guru dapat memilih materi yang berkaitan dengan analisis data, pola, dan hubungan. Kemudian memilih metode pembelajaran yang mendorong eksplorasi, observasi, dan analisis data seperti kegiatan kelompok, permainan edukatif, atau penggunaan software analisis data. Kemudian menilai pembelajaran seperti memberikan tugas yang mengharuskan siswa untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola seperti membuat grafik, membuat tabel, dan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan pola dan hubungan. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran umum menjadi pedoman bagi guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Nah, maksudnya di sini yaitu tujuan pembelajaran menjadi patokan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Kemudian juga tujuan pembelajaran umum ini membantu guru dalam mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam proses pembelajaran, serta juga refleksi dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran umum memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Serta tujuan pembelajaran umum ini membantu guru untuk memfokuskan evaluasi pada aspek-aspek yang penting dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi. Nah, guru dapat menganalisis apakah siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai strategi, kemudian juga mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan, apakah sudah efektif dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan tersebut, serta mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika tersebut, seperti memberikan latihan tambahan, menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan saling membantu. Kesimpulan dari materi kami ialah tujuan pembelajaran umum memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran matematika, berfungsi sebagai panduan bagi guru dan motivasi bagi siswa. Tujuan pembelajaran didefinisikan sebagai perilaku hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Terdapat 4 komponen utama dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu audiensi, behavior, condition, dan juga degree. Tujuan pembelajaran umum berfungsi sebagai jembatan antara kurikulum dan proses pembelajaran, memastikan bahwa kegiatan pembelajaran selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai.